Sekali lagi, PPKM skala mikro diperketat. Teman-teman pasti udah dengar angka kasus COVID yang pecah rekor minggu ini. Dari tanggal 20 sampai 21 Juni, ada penambahan kasus baru paling tinggi sejak awal adanya pandemi, yaitu lebih dari 14.000 kasus. Udah banyak berita juga kalau kenaikan kasus ini karena varian baru virus corona yang namanya varian Delta. Dan banyak omongan sana-sini kalau varian Delta ini jauh lebih bahaya dari varian biasa. Kenapa sih varian ini lebih bahaya? Yuk kita bahas di episode Quick Insight yang kali ini. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa buat like, follow, dan subscribe dulu biar kamu nggak ketinggalan video explainer kayak gini dari Berita 1. Varian Delta pertama ditemuin di India dan sekarang udah kesebar ke 92 negara. Di Indonesia, per tanggal 22 Juni, varian Delta udah terdeteksi di 9 provinsi, yaitu Banten, Jakarta, Gorontalo, Jateng, Jatim, Jabar, Kaltim, Kalteng, dan Sumsel. Profesor Neil Ferguson, seorang ahli epidemiologi dan juga penasihat utama pandemi buat pemerintah Inggris, bilang kalau varian Delta kira-kira 60% lebih mudah menular daripada varian Alpha yang berasal dari Inggris. Padahal Alpha aja udah lebih cepat nular dari COVID biasa. Nah, ternyata varian Delta ini jauh lebih cepat nyebar karena ngandung banyak mutasi. Terus, emang benar gejala varian Delta beda sama gejala COVID biasa? Kita akan bandingin beberapa penemuan dari beberapa ilmuwan. Setelah dibandingin, beberapa source bilang kalau varian Delta emang bisa munculin gejala-gejala yang beda dari COVID-19 yang biasa. Kita tahu selama ini gejala COVID yang paling umum adalah batuk, demam, dan hilangnya indera penciuman sama indera pengecap. Tapi menurut Profesor Kedokteran Darurat dan Kesehatan Internasional di Johns Hopkins University, Dr. Bhakti Hansoti, gejala yang sering dilaporin penderita varian Delta adalah sakit perut, mual, dan bahkan gangguan pendengaran. Selain itu, ada data studi dari aplikasi Zoe COVID yang dipimpin oleh Profesor Epidemiologi King's College London, Tim Spector, yang nunjukin kalau gejala virus varian Delta mirip flu parah. Sejak awal Mei ini, Spector mantau gejala yang paling banyak dilaporin ke aplikasinya. Dan ternyata yang paling banyak dilaporin adalah sakit kepala, sakit tenggorokan, pilek, dan demam. Ketua Tim Peneliti WGS FKKMK UGM, Gunadi, juga jelasin kalau semakin tua pasien yang kena varian Delta, semakin turun kekebalan tubuhnya. Jadi yang lansia perlu lebih lagi waspada. Selain itu, varian Delta juga bisa menginfeksi lagi pasien yang sebelumnya udah pernah kena COVID-19. Padahal harusnya udah ada antibodi yang bisa ngelindungin pasien itu. Terus, apakah vaksin yang udah ada masih efektif kalau head-to-head sama varian ini? Secara umum, vaksin paling efektif buat mencegah kondisi yang paling parah, seperti kematian. Tapi nggak segitu efektif buat kondisi yang nggak parah, seperti infeksi tanpa gejala. Menurut Public Health Scotland, 2 minggu setelah dosis kedua dari vaksin Pfizer, perlindungan dari infeksi turun dari 92% buat varian Alpha jadi 79% buat varian Delta. Sedangkan buat vaksin AstraZeneca, perlindungannya turun dari 73% buat varian Alpha dan 60% buat varian Delta. Sedangkan buat vaksin Sinovac, belum ada data yang cukup buat meneliti efektivitas terhadap varian Delta. Tapi di Indonesia udah ada laporan kalau seenggaknya 350 tenaga kerja kesehatan positif COVID varian Delta, walaupun udah divaksin Sinovac. Puluhan juga harus dirawat di rumah sakit. Kabar baiknya, tanggal 20 Juni, 90% tenaga kerja kesehatan di Kudus yang udah ngelakuin isolasi mandiri bisa kembali bekerja. Vaksin masih perlindungan paling aman buat virus varian Delta. Karena seperti yang kita tadi bilang, vaksin paling ampuh buat melindungi kita dari kondisi terburuk.
Sementara itu, kita harus lebih ingat lagi buat jaga jarak dan terapin 3M dimanapun. Dan juga kalau bisa ikutin anjuran RSUI buat pakai masker 2 lapis. Terus, apa aja upaya kamu buat cegah penyebaran varian Delta di sekitar kamu? Tulis komentarmu di bawah dan make sure kamu kirim video ini ke orang-orang sekitar kamu buat edukasi. Minggu lalu, Quick Insight ngomongin soal RUU yang ngandung wacana tentang PPN sembako yang sempat bocor. Ayo kita baca top komennya. Ada Lexinera di Facebook yang bilang, masyarakat udah sulit, ditambah wacana-wacana seperti ini, tambah puyeng kepalaku. Jadi tulis komentarmu buat minggu ini, biar kita bacain minggu depan.